Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Jumlah uang dan emas yang disita oleh Kejaksaan Agung dari rumah seorang mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung, Yaruf Richard, itu sampai sekarang masih jadi perbincangan. Karena itu angkanya memang sangat fantastis. Tapi ini sebenarnya bukan perbincangan, banyak juga yang marah loh ya. Total kan kalau uang dan emasnya itu dirupiahkan itu 1 triliun ya. Ini kan fantastis karena uang itu diperoleh. Ini kalau pengakuannya Zarov Richard pada jaksa ya itu sebagai maklar kasus untuk ngurus perkara-perkara di Mahkamah Agung itu selama periode 2012 sampai 2022. Jadi sekitar 10 tahun. Dan kita tahu kasus semacam ini bukan kasus yang baru di Mahkamah Agung ya. Sebelumnya kita juga dikagetkan dengan berbagai kasus yang melibatkan pejabat tinggi di Mahkamah Agung yang antara lain misalnya Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi atau kemudian penggantinya yakni Sekretaris Mahkamah Agung Hasan Hasbi. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada seorang panitera yang ditangkap oleh KPK. Memang angkanya fantastis dan itu membuat kita bertanya-tanya sedemikian rusaknyakah lembaga pengadilan kita. Dan ini apalagi kalau kemudian ini terjadi di Mahkamah Agung, ini kan ini adalah lembaga tinggi peradilan kita ya. Dan kalau ini ada maklar kasusnya berarti kan juga ini ada hakim-hakim agung yang mengambil keputusan yang bisa disuap. Dan mereka ini kemudian menggunakan para maklar kasus ini ya. Dan maklar kasusnya itu ternyata ya orang dalam, kebanyakan pejabat tinggi negara. Saya cuma diingatkan oleh teman-teman di Mahkamah Agung, Zarov Richard itu bukan hakim loh ya, dia itu ya pegawai sama dengan Nur Hadi gitu. Kalau Hasan Asbi itu dia pernah jadi hakim, ya ini dia, tapi jangan kaget karena dia ternyata dia hakim dari peradilan agama. Tapi juga kelakuannya seperti orang tidak beragama. Angkanya saya kira mungkin kalau dikali-kalikan, kalau dari Zaruf Richard itu aja 1 triliun, kemudian yang lain-lain itu berapa angkanya. Dan ini kan kalau ini yang saya simak di masyarakat, ini masyarakat banyak sekali yang marah gitu. Tetapi bagi kalangan internal Mahkamah Agung, maksud saya tentu lembaga yang mereka para insan di lembaga pengayoman ini, khususnya mereka-mereka kemarin yang menuntut kenaikan gaji, yang rame-rame mogok kerja dan menuntut kenaikan gaji, ini kan betul-betul jadi pukulan ya. Karena di satu sisi kemarin mereka sampai mengadu ke DPR, bercerita bagaimana gaji mereka yang sangat kecil ditempatkan di daerah-daerah terpencil, tapi kemudian tiba-tiba ada pejabat tingginya, ex pejabat tingginya yang ternyata dia menerima suap atau jadi maklar kasus tepatnya, dan uang yang dia bisa kumpulkan itu sampai 1 triliun. Itu kan uang yang berhasil disita dari uang dan emas yang berhasil disita oleh Kejaksaan Agung, yang disembunyikan begitu, yang kemudian berupa aset kan ini pasti dipastikan jauh lebih banyak. Ini kan kalau buat para hakim-hakim yang kemarin mogok kerja itu menjadi dilema karena mereka itu juga terkena imbasnya, dan kemudian orang merasa ini pada pura-pura miskin, tapi kan mereka sendiri bermain perkara dan duitnya bisa gede banget seperti Zarov Richard tadi gitu ya. Karena itulah kemudian saya membaca ini Solidaritas Hakim Indonesia itu kemudian membuat press release, mereka mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan juga mereka itu menyerukan agar dilakukan pembersihan gitu ya terhadap tindak-tindak pidana korupsi dan gratifikasi atau suap di lembaga peradilan kita, mulai dari level bawah sampai level teratas ya di Mahkamah Agung. Bersamaan dengan itu, Ikatan Hakim Indonesia juga mengeluarkan press release yang juga sama, mereka juga mendukung tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mereka juga menyatakan prihatin dan kecewa atas ditangkapnya 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan IKAHI, Ikatan Hakim Indonesia itu menyadari kekecewaan dari ribuan hakim yang karena peristiwa ini kemudian ini kan bisa aja opini publik kemudian berbalik dan mendesak pemerintah untuk tidak mengabulkan permohonan kenaikan gaji dari para hakim-hakim yang beberapa waktu lalu itu melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji.
Kasus Zarof Richard ini kan terjadi menyusul ditangkapnya 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mendapatkan suap yang diberikan via Zarof Richard, dan Zarof Richard ini mendapatkan uang suap dari Lisa Rahmat, seorang pengacara, dan ini dia pengacara Richard Tanur ya. Dan karena suap itulah kemudian Richard Tanur yang mengandalkan penganiayaan sehingga mengakibatkan pacarnya itu tewas, itu kemudian divonis bebas gitu. Nah, kemudian kan dari pengembangan kasus tadi kemudian ditangkaplah Zarof Richard tadi, dan diketahui ternyata dia ini juga sudah mendapatkan suap dari Lisa Rahmat tadi, uang sebanyak 5 miliar itu yang nantinya digunakan untuk menyuap para hakim agung yang menangani kasus kasasinya, dan 1 miliar itu semacam uang fee buat Zarof Richard. Nah, karena kasus inilah kemudian dalam diskusi hari ini yang saya pandu yang digelar oleh Forum Tanah Air di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Forum Tanah Air ini adalah forum diaspora yang diskusinya berapa waktu lalu dibubarkan oleh preman ya. Dan hari ini tampil salah satunya adalah ahli hukum tata negara Refli Harun. Nah, Refli Harun ini membuat usulan yang cukup mengejutkan. Dia mengusulkan agar dilakukan shutdown gitu, atau nonaktifkan semua, dibekukan semua hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Dan setelah dibekukan apa yang harus dilakukan? Nah, coba kita simak ya, ini gagasan dari Refli Harun yang ini sangat revolusioner. Tapi saya kira mungkin memang perlu dilakukan langkah-langkah semacam itu ketika kita melihat bahwa ini perilaku bejat ini bukan hanya di level hakim di level bawah, bahkan sampai di Mahkamah Agung yang disebut sebagai hakim agung. Ini posisi yang sangat mulia, namanya juga hakim agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak ingin berteori karena banyak panjang sekali nanti. Saya ingin menyampaikan 4 hal saja, dan itu bisa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo mulai besok pagi. Dan dampaknya pasti luar biasa, yaitu bidang penegakan hukum, law enforcement. 1, kalau kita lihat Zarof Richard, ya kan disingkat, ya kan? Kan Zarof Richard. Apa? Itu coba bayangkan ya, ditemukan uang 920,9 miliar plus 51 kilogram emas antam, hampir 1 triliun dari 1 Markus. Selama 10 tahun paling tidak menjabat sebagai Kapusdiklat di Mahkamah Agung 2012-2022. Bayangkan itu baru 1 Markus. Kalau dia 1 triliun dan 1 triliun itu adalah uang yang ditemukan Kejaksaan Agung, maka kita bayangkan pasti lebih besar dari itu uangnya kan? Pasti lebih besar dari itu. Jangan-jangan sudah ada yang di luar negeri, sudah ada dalam bentuk yang lainnya. Bayangkan dari 1 Markus ini berapa perputaran suap di Mahkamah Agung, bayangkan. Hanya dari 1 Markus. Kita tahu bahwa 5 miliar akan diberikan pada hakim yang mau menyelesaikan soal Tanur ini, dan dia dapat fee 1 miliar. Artinya kalau 5 kali lipat dari 1 Markus ini saja, perputaran uang minimal 6 triliun. Bayangkan 1 triliun dia, 5 triliun di hakim-hakim agung. Berapa jalan, berapa pintu Markus di Republik ini, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Maka rekomendasi saya out of the box, mudah-mudahan ini menggelinding. Apa? Keluarkan Perpu shutdown Mahkamah Agung. Ya. Jadi seleksi ulang, jadi semua hakim agung dibekukan. Lalu kemudian diseleksi ulang hakim agung mana yang masih agung. Kalau tidak ada, berhentikan semua. Kalau kita mau memberantas korupsi, enggak omon-omon.
Kalau omon-omon, udah nanti si Zarob, Rikar itu kita hukum seberat-beratnya, omon-omon. Begitu di pengadilan tipikor dihukum bebas, dihukum kuat, nanti di Mahkamah Agung temannya sendiri kan, mana bisa jeruk makan jeruk. Maka rekomendasi saya, ya, yaitu shutdown Mahkamah Agung. Semua hakim untuk sementara dibekukan dulu, diseleksi ulang hakim agungnya. Dan saya berharap ini menjadi rekomendasi Yusril, rekomendasi Otto Hasibuan, rekomendasi Natalius Pigai, rekomendasi Mugianto, rekomendasi Supratman Andi Aktas, rekomendasi Wakil Menteri Hukum, Menteri Kemasyarakatan, rekomendasi Agus Andrianto juga, Silmi Karim. Mereka lah yang merupakan punggawa hukum di kabinet Prabowo. Mungkin Prabowo tidak akan berpikir soal shutdown Mahkamah Agung, tapi mereka harus memberikan penguatan. Dan kita yakin bahwa kita akan mendukung kalau seandainya shutdown Hakim Agung. Mendukung nggak? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, ya, bicara tentang yang namanya division of labor, bicara tentang trias politika. Bro, itu kalau negara dalam keadaan normal. Di negara dalam keadaan normal kita bicara hukum-hukum yang normal. Tapi negara yang dalam keadaan tidak normal kita bicara hukum yang tidak normal. Itu yang namanya ekstra konstitusional. Dan kalau itu memang dimaksudkan baik bagi negara ini, why not? Udahlah, nggak bisa kita memperbaiki hukum yang ada kalau modelnya cuma separuh-separuh. Udah, nanti kita hukum berat. Kasus Sambo bagaimana? Bisa, siapa yang bisa monitor Sambo kalau dia masih menjalani hukuman? Jadi omon-omon aja. Nah ini mudah-mudahan kita desakkan. Oke, satu. Yang kedua, ingat nggak Rudy Soik? Ini orang membongkar mafia BBM. Dia yang diberhentikan oleh Polda NTT. Malah di demo. Kayak Rocky Gerung di demo di Mahkamah di Kejaksaan Agung kan gitu ya. Selamanya kalau diserahkan kepada Kapolri yang begini-begini enggak akan selesai. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk? Maka saya desakan, sudah saya bikin di YouTube saya. Bikin tim independen untuk menyelesaikan kasus Rudy Soik ini. Siapa yang nakal pecat, berhentikan. Kalau Kapolri terlibat, Kapolri yang berhentikan. Itu baru jelas dan tegas. Kalau masih omon-omon begini-begini, lalu tiba-tiba tim independen mengatakan hanya terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Terlalu banyak omon-omon kita dalam menyelesaikan soal hukum ini. Padahal kita tahu di penegak hukum polisi bermasalah, di Kejaksaan Agung bermasalah, di Kementerian Hukum plus HAM bermasalah, di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bermasalah. Anda yakin nggak orang-orang dari Mahkamah Agung yang sekarang ke Mahkamah Konstitusi itu bersih? Itu bermasalah. Malah ada isu yang mengatakan hakim di Mahkamah Konstitusi itu melobi hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan sesuatu. Kan kacau negara ini. Dua hal. Nah, yang ketiga sebagai instrumen tambahannya adalah Jokowi harus menarik kembali usulan pimpinan KPK. Jokowi lagi. Prabowo. Gara-gara Fufu Fava ini. Ya kan? Ada lagunya sih, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fava, makzulin aja. Nah, jadi Prabowo harus tarik yang namanya usulan calon pimpinan KPK yang dibuat berdasarkan Timsel atau Pansel Mulyono. Itu nggak sopan sebenarnya. Coba bayangkan, ini kan strategis, bagian dari upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi disabotase oleh Jokowi pada akhir masa pemerintahannya, dan kemudian sudah terpilih calon pimpinan KPK. Padahal kita tahu
tidak akan kuat. Karena itu kita desakkan agar ditarik kembali, bikin sebuah seleksi pimpinan KPK yang transparan, partisipatif, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Cari orang-orang terbaik yang memang jagoan memberantas korupsi. Kan begitu. Nah, kita desakkan juga itu kepada Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan dan lain sebagainya. Yang kita nggak yakin juga apakah dia clear. Ya kan? Kalau Refli Harun nggak pernah yang namanya nyuap hakim. Iya, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang advokat nggak pernah. Karena saya nggak pernah beracara di pengadilan negeri, soalnya acara di Mahkamah Konstitusi saja. Nggak tahu kalau Aziz Januar pernah nyuap hakim nggak? Nah, kita frankly speaking aja. Mereka yang menyuap hakim itu berhentikan. Seumur hidup tidak punya standing untuk beracara. Tapi untuk yang lain boleh, silakan. Hakim yang terlibat berhentikan. Oke. Dan tambahannya adalah kembalikan orang-orang berintegritas seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan ke KPK kembali. Lalu yang terakhir adalah keluarkan Perpu juga untuk menghapuskan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyebabkan KPK seperti hari ini. Tidak independen, menjadi bagian dari eksekutif dan lain sebagainya. Nah, 4 langkah yang saya katakan ini, 5 ya sebenarnya hitungannya jadi 5 ya. 5 langkah yang saya katakan ini bisa dilakukan pemerintahan Prabowo mulai besok pagi. Jadi tidak 5 tahun ke depan, enggak, besok pagi bisa dia lakukan. Mengeluarkan Perpu bisa besok pagi, membuat tim independen bisa besok pagi, dan lain-lain yang 5 itu semuanya bisa besok pagi. Dari sini kita akan terbangun optimisme kita bahwa Prabowo presiden yang serius. Karena saya tidak mau lagi bicara kondisi sebelum 20 Oktober 2024. Ya kan, nanti membuat kita melankolis kan begitu. Tapi kita bicara setelah 20 Oktober 2024. Saya tidak bicara lagi siapa orangnya, tapi apa yang dia kerjakan untuk satu bidang ini. Bidang lain nanti kita akan plototi sama-sama sampai kemudian kita membuat evaluasi 100 hari, mana menteri yang layak, mana menteri yang tidak layak untuk diteruskan. Yang tidak layak itu karena dia korup dan memang biang korupsi. Yang kedua adalah karena dia tidak profesional, tidak bisa bekerja dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!